Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pengarahan manajemen. Perkenalkan, nama saya Dio Bagus Andriawan. Dan saya Tarik Hosen. Pengertian pengarahan di dalam manajemen. Pengarahan adalah fase kerja manajemen di mana manajer berusaha memotivasi, membina komunikasi, menangani konflik kerja sama dan negosiasi. Fungsi pengarahan di dalam sebuah kasus keperawatan. Kepala ruangan dalam melakukan kegiatan pengarahan melalui saling memberi motivasi, membantu pemecahan masalah, melakukan pendelegasian, melakukan komunikasi yang efektif, melakukan kolaborasi dan koordinasi. Kepala ruangan haruslah menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan bekerja yang harmonis, bersikap objektif dalam menghadapi persoalan dan pelayanan keperawatan melalui pengamatan dan objektif juga dalam menghadapi tingkah laku stafnya. Kepala ruangan harus peka terhadap akan kodrat manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, memerlukan bantuan lain dan mempunyai kebutuhan yang bersifat pribadi dan sosial. Konflik yang terjadi di dalam fungsi pengarahan dalam kasus keperawatan. Konflik sering terjadi dalam tatanan asuhan keperawatan. Konflik yang terjadi antara staf dengan staf dengan pasien, staf dengan keluarga dan pengunjung, staf dengan dokter. Kepala ruang memiliki asumsi bahwa konflik suatu hal yang dapat dihindari, dan jika konflik tidak dikelola dengan baik, maka dapat menghasilkan penyelesaian yang kreatif dan berkualitas. Kepala ruangan menggunakan konflik yang konstruktif dalam menciptakan lingkungan yang produktif. Konsep pengarahan: 1. Grading, 2. Sharing, 3. Group activity, 4. New sign announcement. Syarat-syarat pengarahan. Pertama, materi pengarahan merupakan bagian dari kebijaksanaan atau informasi umum. Kedua, materi atau pesan suatu pengarahan dipersiapkan secara lengkap dan objektif, sehingga unit-unit penerimaan pesan tidak lagi mempermasalahkan kebenaran materi atau pesan pengarahan, tetapi mempercayakan segi teknik operasional. Ketiga, pengarahan hendaknya dilaksanakan pada waktu yang tepat sebelum pelaksanaan operasional suatu tugas dan atau sesudah pelaksanaan tugas berikutnya. Tujuan pengarahan: 1. Instruksi tugas, 2. Rasional pekerjaan, 3. Ideologi, 4. Informasi, 5. Balikan atau flashback. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengarahan. Pertama, keterbukaan. 2. Kepercayaan pada pesan tulisan. 3. Pesan berlebihan. 4. Timing. Dan 5. Penyaringan. Prinsip komunikasi manajer keperawatan menurut Nur Salam 2012 yaitu: 1. Manajer harus mengerti struktur organisasi, siapa yang terkena dampak dari keputusan yang dibuat. Jaringan komunikasi formal dan informal perlu dibangun antara manajemen dan staf. 2. Komunikasi bukan hanya sebagai perantara, tetapi sebagai proses yang tak terpisahkan dalam organisasi. Komunikasi harus jelas, sederhana, dan tepat. Isi pengarahan. Pertama, isi suatu pengarahan biasanya berupa polisi atau kebijaksanaan tertentu. Kedua, penjelasan tentang posisi, peranan, dan tanggung jawab tiap unit dalam suatu organisasi. Dan ketiga, penjelasan teknis kerja tiap unit, hubungan antara unit, dan perlengkapan yang diperlukan. Persiapan pengarahan. Persiapan luas lingkup dan tujuan pengarahan. 2. Penyusunan sistematika penyajian. 3. Penetapan sistem monitoring dan evolusi. 4. Penentuan pihak-pihak yang perlu dilibatkan. 5. Penentuan waktu, alat, dan tempat pelaksanaan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.